Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu atau seorang ibu atau beberapa orang ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hasanah yang ada di Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 25 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian fikih kita setiap 2 bulan sekali. Kita masih melanjutkan terkait soal teknis dan etika berwudu di dalam subjudul Babu Sifatil Wudu, bab tentang sifat wudu. Yang pertama-tama, wudu itu kalau bisa tidak perlu dibantu orang lain, kalau bisa. Dan kita semua kalau yang penting sehat bisa itu. Tidak pernah kita minta bantuan orang lain kecuali lagi sakit barangkali. Dan sekarang ini kan sudah ada keran di mana-mana. Kalau dulu memang ribet wudu itu. Belum ada teknologi yang meletakkan air di bagian atas di toren kemudian disalurkan melalui instalasi air pralon dan akhirnya teratur dengan keran-keran yang canggih sekarang ini. Kalau di zaman Rasulullah kan paling-paling pakai teko, pakai ceret, sehingga untuk mengalirkannya itu harus ada orang lain. Nah, karenanya babu sifatil wudu, ini bab tentang sifat wudu. Ini pada halaman 27 kitab PDF saya 36 nih. Halaman 36 pada kitab PDF saya, tetapi kalau kitab yang manual itu halaman 15 jilid 1. Pernyataan pertama dikatakan al-mustahabbu alla yasta'ina fi wudu'ihi bi ghairihi. Seyogianya disunahkan wudu tidak perlu minta tolong pihak lain untuk mempersiapkan wudunya itu. 5 ruwiyah didasarkan atas satu hadis yang diriwayatkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna la nasta'inu 'alal wudu'i bi ahadin. Sesungguhnya kami, ini hadis Nabi, kami tidak meminta tolong untuk melaksanakan wudu kepada seseorang. Gitu. Fa in ista'ana bi ghairihi jaza. Tetapi kalau tetap mau minta tolong orang boleh, bukan berarti terlarang. Karena dalam suasana tertentu kita mesti, apalagi yang sudah tidak begitu sehat, mesti dibimbing ke kamar mandi atau mungkin ditaruh bak besar di bawah tempat tidur, lalu kita minta bantuan anak atau istri atau menantu untuk dikudurin begitu. Nah, ini dalam suasana tertentu begitu keadaannya. Boleh. Alasannya 5 rawa atau 5 ruwiyah anna Usamata wal Mughirata war Rabi'ah binta Ma'udz bin Afra
Alasannya sebetulnya sesungguhnya ada seorang atau beberapa orang Usamah bin Zaid, anak angkat Rasulullah yang sangat setia. Setianya luar biasa. Ketika wafat Rasul sedihnya luar biasa. Usamah bin Zaid ini, karena sudah masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan yang menemani, satu-satunya sahabat yang pernah menemani Rasulullah ketika berdakwah ke Taif dan akhirnya disambut dengan kejam betul sampai dilempari batu di muka beliau sampai berdarah-darah. Itu Usamah bin Zaid ini. Dan doa yang selama ini disampaikan oleh penceramah kita Kiai Zainuddin MZ selalu doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal doa yang sangat menggetarkan dan tampaknya doa yang paling membuat merinding dibaca oleh Rasulullah ya ketika beliau di Makkah itu ya ini doa yang waktu di Taif ini. Seakan-akan berada dalam titik nadir karena luar biasa itu. Sampai dikatakan di awal-awal doanya itu Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Itu awalnya begitu doa itu. Ya Allah, kepada Engkaulah saya mengadu. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah saya mengadu tentang kelemahan kekuatanku dan tentang minimnya daya upayaku dan tentang kehinaanku, kerendahanku di hadapan orang-orang masyarakat Quraisy sepeninggal istri beliau Khadijah. Disusul paman beliau meninggal. Ini di Taif ini kan beberapa saat sebelum Isra Mi'raj. Lah itu satu-satunya sahabat yang menemani beliau sampai berdarah-darah itu begitu. Sampai dikatakan dalam doanya itu Allahumma Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi ilaman takiluni. Ya Allah, Engkau Tuhan pihak-pihak yang lemah dan saya dan Engkau adalah Tuhan saya, Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa saja, kepada siapa lagi ilaman takiluni, kepada siapa lagi Engkau akan memberikan kekuasaan sehingga orang itu melindungiku sepeninggal Khadijah dan sepeninggal Abu Thalib. Gitu. Seakan Rasulullah betul-betul dahsyat doanya itu. Itu agak panjang dalam doa itu. Yang inti tadi ingat seorang bernama Usamah. Itu luar biasa ya. Nah, ini Usamah, kemudian Mughirah, kemudian Rabi bin Muawwidh bin Afra pernah menuangkan ala Nabi al-ma'a fatawaddu'a kepada Nabi untuk berwudu, menuangkan air. Jadi menuangkan ya kalau pakai teko diginiin gitu. Nah, artinya ada riwayat beliau wudunya dibantu orang. Wa in amara ghairahu hatta wadu'ahu wa nawa huwa adza'ahu. Kalau memerintahkan orang memang sudah stroke, nggak bisa begini-gini, tolong dong digosok-gosokin. Kalau Nabi nggak begitu, tetap Nabi yang gosok. Kalau dalam riwayat yang lebih dahsyat, seorang Khalifah Harun ar-Rasyid menyantrenkan anaknya kepada seorang syekh, seorang guru. Setelah 3 bulan dijenguk oleh beliau, anaknya oleh gurunya sedang diperintahkan untuk menuangkan air di mana beliau sedang berwudu.
pas sedang membasuh kaki. Gitu. Lalu Harun ar-Rasyid, kenapa kamu nggak perintahkan dia juga yang gosok kakimu? Saya mengirim anak saya ke pesantren ini supaya engkau didik dengan akhlak yang baik, maka harus sebaiknya totalitas. Jangan hanya diperintahkan untuk guyurin air, tapi dia juga tuh yang suruh gosokin kaki kamu. Kayak begitu tuh. Kalau sekarang kira-kira anak gubernur digituin sama kiainya diapain? Nah, jadi kalau dulu begitu tuh ulama itu, khalifah itu soleh betul itu, dan itulah akhlak pada guru. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim begitu ya dikatakan. Nah, ini artinya apa? Rasulullah pernah juga dibantu. Lalu kalau misalnya sampai yang gosokin juga orang lain gitu, tetapi yang niat sendirinya memang sudah gak bisa apa-apa, digosokin sama anaknya, ya, orang lain yang sejenis kelamin atau anak kandungnya gitu ya. Kalau istrinya kan batal terus jadinya, dipegang-pegang terus kan, ya batal terus, nggak jadi wudu kalau begitu. Nah, itu artinya orang lain yang mahram gitu ya. Kemudian yang niat yang berwudu ajzahu, boleh sampai kayak begitu pun boleh wudu itu. Li'anna fi'lahu ghairu mustahaqqin fit thaharah, karena tindakannya itu bukan sebagai hak dalam thaharah. Maksudnya ya memang yang niat sendirinya dia masih oke, psikisnya masih oke, masih waras betul, hanya fisiknya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena stroke total misalnya gitu, itu tetap wajib sholat kalau masih normal psikisnya. Ala taro annahu law waqafa tahta mizabin fajarul ma'a atau fajarul ma'u alaihi wa nawat thaharah ajzahu. Ini juga misalnya orang di tritis ini ada pancuran gitu, pancuran air ngocor dari atas hujan, lalu dia wudunya di situ, boleh sah gitu. Itu hanya musim penghujan sekarang ini. Tapi kan kalaupun musim hujan sekarang ini tetap tidak pernah ada orang wudu di kucuran air kan? Kenapa? Oh, punya keran masing-masing. Kalau dulu masih begitu, masih ada. Zaman saya kecil masih, karena wudunya di kali. Kalau pas hujan begitu dilakukan. Ya, dengan talang air itu boleh. Para jamaah, kita lanjutkan. Ada fasal disebutkan bahwa faslun wa yustahabbu ayyusammiyallaha ta'ala 'alal wudu. Disunahkan untuk membaca bismillah pada saat mau wudu. Lima rawa Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa wa dzakara ismallahi ta'ala alaihi kana tahuran li jami'i badanihi. Di dalam hadis ini sesungguhnya Nabi alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaca bismillah, maka dia akan membersihkan sama dengan membersihkan seluruh badannya. Itu akhirnya bismillah menjadi sunnah untuk dibaca waktu wudu. Bismillah. Fa inna nasiyat tasmiyata fi awwaliha wa dzakaraha fi athnaiha atabiha hatta la yakhlul wudu min bismillah azza wajalla. Kalau di awal lupa, belum baca bismillah, ingat-ingat waktu basuh kepala atau waktu ngusap kepala, tadi belum bismillah, baca di situ. Baca bismillah di situ. Kalau lupa di awal, udah baca aja di situ. Gitu. Waktu makan juga begitu, makan atau
Pokoknya kegiatan apa saja belum dimulai dengan bismillah dan ingatnya di tengah pertengahan baca. Malah Nabi mengatakan atau memberi contoh bismillahi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu gitu. Itu seandainya lupa. Kemudian wa in tarokaha, kalau misalnya sengaja meninggalkan amdan dengan sengaja meninggalkan membaca bismillah ajza'ahu, tetap sah. Karena namanya sunnah bukan yang wajib. Jadi wudu itu yang wajib kan niat. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki. Itu saja yang wajib. Tapi untuk sempurnanya seperti yang kita lakukan dengan urutan apa? Cok murdung kangan lapengki. Nah, ini kesingkatan nih. Kocok-kocok, gumur-gumur hidung, muka, tangan, kepala, lalu kaki. Kepala, kuping, lalu kaki. Nah, itu urutannya cok murdung kangan lapengki. Nah, itu kocok-kocok, tangan nih kocok-kocok, gumur-gumur hidung, muka, tangan, kepala, kuping, baru kaki. Itu urutannya. Dan kita sudah paham seperti itu. Hanya memang untuk sempurnanya ya membaca bismillah, menghadap kiblat lah, ini masalah nih. Kan termasuk sunnah tuh. Tempat wudhu kita ngadep ngidul sama ngalor. Ini tempat wudhu kita ini, iya kan? Ada yang menghadap kiblat nggak? Nah, ini desainer masjid itu mestinya memikirkan itu. Waktu awal bangun masjid, tempat wudhunya dibikin supaya ketika wudhu menghadap ke kiblat. Itu sunnahnya begitu. Itu bagian dari sunnah. Walaupun ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ngadep kemana aja ya nggak apa-apa. Tapi namanya mau afdol kan, ibadah itu afdolnya begitu. Hal-hal baik semua dilaksanakan menghadap kiblat. Gitu. Mari kita lanjutkan. Tadi orang sengaja tidak membaca bismillah tetap sah. Alasannya apa? Semua ada hadisnya itu. 5 rawa Abu Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa wa lam yadhkuris mallahi alaihi kana tahuran 5 marra alaihi alaihil ma. Ya, barang siapa yang berwudu dan tidak membaca bismillah, maka dia tetap menjadi bersih atas apa air yang mengguyurnya. Itu berarti tetap sah seandainya tidak membaca bismillah. Jadi tidak usah risau. Jadi ini kan masalah mau mencapai nilai itu mau sekedar lulus. C itu lulus kuliah. Tapi yang bagus ya A+ gitu. Yang bagus. B juga lulus tapi masih belum ideal. Yang ideal ya amin lumayan, A+, A biasa kan ada 3 macam tuh ya. Ada amin, A biasa sama A+. Gitu. Kalau 95 ke atas itu A+. Tapi kalau masih 90 itu baru atau ya ada rentangnya lah nilai itu. Mari kita lanjutkan. Faslun ayyi hadza faslun. Tsumma yaghsilu kaffaihi thalathan. Kemudian membasuh apa ini? Setelah baca bismillah tadi membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya. Kalau zaman Covid kan orang selalu sering suruh cuci tangan kan ya. Sampai ada seorang dokter cantik cuci tangan dicontohin sama dia, yang viral dia. Sementara orang wudhu dari seluruh dunia nggak pernah diviral-viralkan. Itu waktu zaman Covid kan ada dokter cantik yang mencontohkan cara nyuci tangan dia. Kayak gitu jadi terkenal. Ya, sementara kita wudhu udah bertahun-tahun nggak terkenal gitu. Nah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali li'anna Utsman wa Aliyan karamallahu wajhahuma wasofa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasala al-yada thalathan. Karena hadis ini
atau ada riwayat bahwa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mencontohkan, mengsifati wudhu Rasulullah, artinya mencontohkan, dicontohkan, dipraktekkan, diperagakan cara wudhu Rasulullah, dan beliau keduanya, Utsman dan Ali itu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma yanduru fa illam yakum minan naumi fa huwa bil khiyar. Insya'a ghamasa yadahu tsumma ghasala. Kemudian ini masih zaman kuno ini. Memang zaman kunonya begitu. Kemudian dilihat, kalau dia memang bukan berasal dari bangun tidur, apalagi tidur malam, langsung saja tangannya dikerbekin ke air, langsung digosok-gosok. Gitu. Itu kalau bukan karena bangun tidur malam, gitu. Maksudnya wudhu untuk subuh, langsung begitu. Tapi ini kan masalahnya zaman dulu belum ada keran, jadi wudhunya pakai bak, masih pakai kayak di pesantren gitulah. Cuman yang di pesantren joroknya minta ampun. Karena apa? Baknya udah kumuh, airnya udah hijau gitu. Itu yang makanya orang anak nyantri pada kudisan ya gara-gara begitu kan. Yang joroknya luar biasa itu dulu ya, sekarang udah enggak. Ini kalau memang dia bukan berasal dari bangun tidur, maka boleh kalau mau dia langsung ngerebekin air ke situ, langsung dicuci gitu, langsung wudu. Tetapi wa insya'a afroghal ma 'alal yadi tsumma ghamasa. Jadi kalau mau juga ngambil air dulu pakai gayung, lalu dicuci dulu tangannya, baru setelah itu diwudu. Itu teknis ketika wudunya tidak pakai keran. Gitu. Fa in qama minan naumi, tetapi lain halnya kalau untuk sholat subuh karena bangun tidur. Ini khusus ini sholat subuh ini. Maka dikatakan fal mustahabu alla yughammisa yadahu hatta yaghsilaha. Jangan sekali-kali ngerebekin air langsung ke tempat baknya itu sebelum dicuci airnya, tangannya. Hatta yaghsilaha. Sebelum dicuci air tangannya itu. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda begini. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yughammis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nabi bersabda, kalau kalian bangun tidur terus mau wudu, jangan langsung dikerbekin ke bak kedua tangannya sebelum dicuci. Sebelum dipakai gayung, dicuci di luar. Kenapa? Sesungguhnya tidak seorang pun tahu di mana tuh kedua tangan tuh nginep semalam. Gitu. Jadi Nabi itu begitu. Tidak ada orang yang tahu di mana nginepnya kedua tangan. Kan kadang-kadang nginep, kadang-kadang nginap, kadang-kadang menyelinap. Tuh masalahnya tuh. Apakah menyelinap pada dirinya atau menyelinap pada sebelahnya? Nah, kan namanya suami istri. Kan bisa aja grepek-grepek, bisa geragap-geragap bagian-bagian yang itu makanya disuruh nyuci dulu tuh. Tuh begitu tuh. Itu Nabi begitu bersabdanya. Gitu. Kadang-kadang mana memang sudah musim panas, pantatnya sendiri udah gatel, macam-macam lah. Nah, jadi begitulah. Nabi itu luar biasa dalam hal menganjurkan kita bersifat bersih. Lah masalahnya umat Islam itu nggak pada perhatian yang begini nih. Dulu ya, kalau sekarang sudah banyak yang sangat open dengan soal kebersihan. Kalau dulu mau mencari toilet di pesantren nggak usah pakai mata, jangan nanya pakai hidung. Gitu. Nyari toilet pakai hidung, yang pesing ya itulah toilet. Gitu. Itu begitu ngeledeknya.
joroknya pesantren dulu begitu. Dulu, sekarang sih enggak beda. Namanya anak, saya kan sekarang ini menjadi kiai SK, kiai yang diberikan SK oleh rektor untuk ngurus pesantren di UIN yang jumlahnya santrinya itu ada 700. Itu UIN punya pesantren tuh. Mahasiswa baru yang mau daftar lalu dipesantrenkan di sekitar UIN ada 6 gedung. Ada Mabna Nawawi, ada Mabna Abdul Karim, ada Mabna Sultan Hasanuddin, ada Mabna Syarifah Khadijah, ada Mabna Syarifah Fatimah, dan ada Mabna Syarifah Muddaim. Itu nama-nama keturunan Syekh Sunan Gunung Jati semua itu. Ada istrinya, ada keluarganya, ada bibinya, semua nama-nama pesantren itu diberi nama-nama itu. Saya kebetulan kepala pusat UPT Mahat Al-Jami'ah yang ngontrol. Tugasnya kiai ternyata ngurusin WC bocor, genteng bocor, WC mampet, ya kutang jatuh berantakan gitu urusan kiai itu, kiai SK begitu urusannya itu. Betapa joroknya santri-santri begitu tuh. Ya namanya anak itu baru beli kutang jatuh, jadi sampah aja nggak dipungut lagi. Makanya ya itu menguntungkan toko memang. Ya tapi dari sisi ketertiban menjadi kacau. Ya, jadi memang begitulah. Itu mahasiswa, gimana yang santri umum di kampung-kampung sana. Sampai ada sebuah pesantren dekat sini yang memang baru dan waktu itu masih banyak sawah. Itu ular-ular sanca banyak di sekeliling pesantren. Karena apa? Ternyata anak-anak cewek itu, santri-santriwati itu membuang softtek yang masih pada merah di sawah-sawah. Kan kacau itu. Gitu. Padahal harusnya dikasih tahu caranya itu tolong diperes sampai kemudian tuh tirisannya itu bening dan tidak lagi mengandung darah, dan baru masukin plastik, masukin bak sampah. Itu begitu lah. Ini nggak pernah akhirnya apa? Banyak ular sanca berkeliaran karena seneng bau-bau amis kan. Nah, jadi ini persoalan. Mari kita lanjutkan. Fa in khalafa wa ghama salam yafsudil ma'u atau lam yafsudil ma'u li anna atau lam yufsidil ma'a li anal asla at-taharatu fala yazalul yaqin bisyak. Jadi kalau misalnya bangun tidur langsung kerbekin juga nggak masalah. Ya, tetapi kan untuk antisipasinya karena kita tidak tahu di mana tangan ini menyelinap kan. Nah, maka kemudian diminta. Makanya kalau wudhu pagi itu sebaiknya dicuci dulu tuh. Syukur-syukur di wastafel pakai sabun apa itu hand soap itu kan. Itu lebih bagus itu. Baru wudhu. Bersamaan dengan istinja kita bersihkan dulu tangan kita. Jadi ini syariat agama Islam itu luar biasa tentang kebersihan. Ini nggak pernah digubris oleh orang-orang dulu terkait dengan orang-orang dulu, maksudnya sebelum Islam itu ada kacau betul. Orang kadang-kadang seminggu nggak mandi, gitu kan? Apalagi orang yang suka bertapa itu, itu bisa nggak mandi kecuali di tanggal 1 Suro mandinya. Lah bagaimana tuh? Sakti luar biasa itu begitu. Gitu. Faslun, ini fasal berikutnya. Tsumma yatamat madu wayan syakku. Kemudian matmadhah dan istinsak, berkumur dan menghirup air ke hidung. Ini ada aturan menghirup air ke hidung itu memang. Tapi jangan sampai keras-keras, pasti sakit. Jadi dihirup sekedarnya. Dan kalau wudhunya benar, jarang kena flu, gitu. Karena dia bisa kalau wudhunya benar, insya Allah. Wal matmadhatu ayat alal ma, ini kita tahu semua ya, kumur-kumur itu seperti itu. Sementara istinsak itu menghirup air. Menghirupnya istinsak, kalau menyemprotkan yang namanya intisar. Ada istinsak sama istinsar gitu ya. Istinsar itu menyemprotkan airnya, itu istinsar namanya. Ya, ini diterangkan mengenai istinsak dan istinsar ini.
Kalau dalam bahasa kitabnya memang yang namanya istinsak itu adalah ayyaj'alal ma'a fi anfihi wa yamuddau bi nafsi ila khiyashaimihi. Ini menghirup air sedikit sampai kemudian dihirup. Thumma yastanshiru, kemudian istinsyar, disemprotin. 5 rawa Umar bin Abasah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yaqrabu wudu'ahu thumma yatamadmadu thumma yanshaqqu wa yastanshiru illa jarat khotoya fihi wa khiyashaimihi ma'al ma'. Jadi tidak seorang pun di antara kalian yang melaksanakan wudu dengan cara kumur-kumur dan istinsak serta istinsyar kecuali nanti akan berguguran dosa-dosa yang pernah dilakukan, dosa-dosa kecil itu rontok semuanya dengan wudu. Begitu. Itu ada hadis yang seperti itu. Lalu keterangan berikutnya wal mustahabbu, dan yang disunahkan ayyubaligha fihima, untuk serius waktu melaksanakan kumur-kumur dan istinsak. Tetapi nanti ada pengecualian, kecuali sedang puasa gitu. Ini acara untuk serius berkumur dan istinsak, ada hadis yang berbunyi asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsak illa an takuna shaiman. Seriuslah kalian berwudu selain jari jemari Anda, di sela-selain baik tangan maupun kaki, dan serius juga ketika Anda melakukan istinsak, menghirup air ke hidung, kecuali sedang berpuasa. Nah, kalau berpuasa jangan, apalagi siang hari. Puasa kok wudunya masih nor gitu. Itu berarti memang mau nyari seger itu. Ya. Jadi niatnya mau nyari seger pas puasa gitu ya. Itu tidak usah. Kalau puasa sekedarnya aja. Jadi bukan berarti suruh meninggalkan, tidak, ya tetap aja kumur-kumur, tapi tentu jangan ditelan ngapa. Ya ditelan ya batal. Wala yastaksi fil mubalaghah fayakunu su'uton. Jangan keterlaluan karena pasti akan pengar. Apa bahasa Indonesianya pengar ya? Sampai sekarang saya nggak tahu pengar itu apa. Pengar itu orang yang kemasukan air ke hidung apa selang lalu sakit itu. Itu bahasa Indonesianya apa sih? Siapa yang tahu bahasa Indonesianya pengar? Saya nyari-nyari di kamus ya ketemu tuh. Pengar itu hidung sakit akibat kemasukan air waktu renang atau waktu wudu. Gitu. Dalam bahasa Arabnya ini hatta fayakunu su'uton. Itu bisa sakit itu hidungnya itu kemasukan air. Gitu. Fa in kana shaiman lam yubaligh lil khabar. Faiz ketemu enggak? Bahasa Indonesianya pengar. Nanti kalau ketemu tolong beritahu saya. Ya, sakit akibat kena air. Kalau bahasa pengar. Pengar itu waktu kecil kan saya mandinya di kali. Dan setiap kali mandi renang itu kadang-kadang masuk pengar gitu. Itu sampai merah mukanya gitu karena kemasukan air. Ya. Wahal yujma'u bainahuma aw yufassilu. Apakah waktu kumur-kumur itu digabung dengan kita menghirup ke hidung? Selama ini kita begitu. Kan digabung tuh kumur-kumur sambil ngirup air ke hidung. Tapi perinciannya apakah digabung, apakah dipisah? Gitu. Ada pengumuman 10 menit lagi terbit. Nah, berarti setelah ini 10 menit yaitu sholat suruk. Ya, tapi sholat suruk sebaiknya sudah selesai ngaji, gitu. Ini kan masuknya dulu tuh, 10 menit katanya. Lah, kemudian dalam keterangannya ini
atau dipisah masing-masing. Ada juga orang yang kalau anak-anak nggak tahu yang ngajarin siapa itu, kumur-kumur terus begini, masa basuh hidung, bukan begitu, bukan basuh hidung, junal-junil basuh hidung, bukan begitu, maksudnya airnya masukin ke hidung, jadi kan sambil begitu, ya. Tapi kalau yang begitu, bukan suruh basuh hidung, kalau begini masukin air enggak kan, bisa masuk nggak air begini? Masuknya air itu ya dihirup gitu, dihirup pelan-pelan. Ya. Kalau keterlaluan pasti sakit. Jadi katanya di dalam kitab Imam Syafi'i tentunya beliau mengatakan yujma'u, digabung aja waktu kumur-kumur dan menghirup air. Kenapa? Alasannya li anna Ali bin Abi Thalibin alaihi salam wasofa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamat madha ma'al istinsak bima'in wahidin. Nah, memang kenyataannya Imam Ali waktu wudu mencontohkan wudunya Rasulullah itu digabung, waktu kumur-kumur sekaligus menghirup air ke hidung itu digabung. Ya, jadi begitu keterangannya. Waqala fil Buwaiti, dalam fatwa Imam Al-Buwaiti dalam kitabnya yufassilu bainahuma, dipisah antara keduanya, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu. Apa alasannya? Lima rawatul Talhah bin Musarraf an abihi an jaddih, karena ada hadis dari Talhah bin Musarraf dari ayah dan kakeknya. Qala, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu bainal madmad wal istinsak. Ya. Saya melihat Rasulullah wudu begitu katanya. Wudunya apa? Kumur-kumur sendiri, menghirup air ke hidung sendiri. Lah, kalau begitu silahkan aja, mau gabung boleh, mau dipisah juga boleh, semua ada hadisnya. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh ya enggak wudu. Nggak pernah sholat ya, gitu. Jadi itu kan ada teknis masing-masing, ada berbagai riwayat terkait dengan ibadah. Silakan saja selama ada hadis jalankan, gitu. Memang begitu. Ya. Ya. Ini sudah hampir selesai urusan kumur-kumur, gitu ya. Tapi tadi apakah digabung, apakah dipisah, itu menjadi diskusi. Alasan yang dipisah wali annal fasla ablagha fin nadhafah, karena tentu dengan dipisah itu masing-masing lebih serius dalam menjalankan nadhafah, dalam menjaga kebersihan. Fakana aula, maka lebih utama. Tapi kalau digabung berarti kumur-kumur dulu baru hidup air ke hidung. Jadi ngambil ada usdi, tapi dihirup bukan begini, bukan nyuci ujung hidung, tapi dihirup gitu. Kalau dihirupnya benar dan tidak terlalu keterlaluan, insya Allah sehat orang itu, tidak gampang kena penyakit sinusitis, ya, penyakit yang di kawasan hidung gitu ya. Sudah, kemudian disebutkan tadi seperti itu. Wayastansiq minha thalathan, wayabda'u bil madmadah. Memang awalnya itu tadi kumur-kumur, kemudian dipisah, setelah itu ngambil air untuk apa? Untuk menghirup. Wala riwayatil Buwaiti yugharraqu ghurfatan fayatamat maddo atau fayatamat madu minha thalathan. Jadi malah beliau ngambil air satu gayung untuk kumur-kumur 3 kali, gitu, dari itu tsumma yaghriqu ghurfatan ukhra, kemudian itu dibuang, baru ngambil lagi untuk menghirup ke hidung 3 kali. Jadi seperti itu teknisnya. Tapi kan memang kita nggak pernah pakai gayung lagi wudu. Kenapa? Sudah pakai teknologi, sudah ada keran, udah enak gitu. Nah, sayangnya nggak ada kitab yang baru. Ya, kalau ada kitab baru, ini caranya pakai keran ya. Sekarang udah pakai keran di mana-mana kan.
dinaikkan dulu ke toren, kemudian dibagi, didistribusikan ke berbagai tempat air itu. Baik, sementara seperti itu kita nanti insya Allah lanjutkan ya. Tapi ini memang titiknya masih agak jauh. Saya baca sedikit lagi kalimatnya. Wa qala ba'dhum ala qawlihi fil yughraqu ghurfatan fayatamatmadu minha wa yungshaq wa yangsaq wa yastangshiqu thumma yughraqu ghurfatan. Jadi dalam kitab al begitu ya, dipisah ya, atau sebagian mengatakan sebagaimana dalam al satu gayung untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsak. Kemudian gayung yang lain itu dalam halaman berikutnya, halaman 38, fayatamatmadu minha wa yungsaku dan seterusnya ya. Sebetulnya sampai di situ itu nanti kelanjutannya wala yaghsilul ain. Jadi orang waktu wudu tidak perlu membasuh mata. Wah, wudu diginiin ya sakit matanya. Jadi nggak usah lebay, wudu biasa-biasa aja, tidak perlu membasuh mata. Lah, nanti pada pertemuan berikutnya tahun depan kali ya. Bukan masih tahun ini ya. Jadi masih tahun ini tapi bulan Maret atau bulan April gitulah. Karena 2 bulan sekali, ya mendinglah kajian 2 bulan sekali kitab Al-Muhadzab 3 jilid. Kita udah berapa bulan baru sampai halaman 38, insya Allah sampai hari kiamat kurang 1 hari baru khatam itu kitab ya. Kitabnya gede banget ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada kajian. Terima kasih. Kalau ada yang mau berdiskusi dipersilahkan. Saya mengambil alih moderator, saya langsung pimpin diskusi ini ya. Kalau nggak ada ya langsung pada bubar. Oh ada, silakan yang dari yang paling belakang mungkin mohon agak berteriak karena pakai mic ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya perlu penegasan saja. Saya pernah lihat di YouTube ibu-ibu wudu pakai semprotan botol. Itu memang sangat praktis karena kalau ke tempat wudu jauh dan kemungkinan ketinggalan sholatnya. Nah ini yang ditanyakan apa itu sah? Jadi disemprot bukan air muncul tapi hanya berupa semprotan air yang kecil. Ya, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wudu karena teknologi canggih seperti ini dengan hairspray? Apa ya? Apa namanya? Yang disemprotin kan? Hairspray ya? Semprot. Saya tanya, cebok pakai gitu bisa nggak? Jadi kalau menurut saya pribadi nggak sah. Wudu kok pakai gas spray itu loh. Termasuk kalau pakai ini oke nih, pakai ini segini nih, 1 botol air mineral yang segini, ya, yang 600 ml ini, asal penuh dituang bisa. Masalahnya nuangnya kalau di karpet pasti dimarahin orang. Harus nuang di got atau di tempat yang kira-kira airnya nggak berbahaya. Jangan juga di lantai karena apa? Berbahaya, licin. Gitu kan? Itu harus tahu tempatnya. Tapi kalau pakai hairspray, semprot, itu kan bukan air. Gitu. Tidak akan sah. Gitu. Kalau saya punya pendapat begitu. Tapi kalau ada orang lain berpendapat sah ya silakan. Pakai dalil mana saya nggak tahu. Pakai dalil Quran yang mana lagi gitu ya. Itu tentu. Tapi kalau memang dia yakin sah ya. Tapi kalau ibadah itu nggak boleh ngawur kok. Kan ada contohnya sudah. Ya, ada contoh-contohnya. Jadi kalau ibadah nggak boleh berkreasi dengan cara seperti itu.
Kecuali memang udurnya itu memang nggak bisa lah. Kalau nggak bisa mendingan tayamum, kan udah diatur. Kalau nggak bisa sakit, kalau hanya khawatir ketinggalan, nggak apa-apa ketinggalan, dia ke tempat wudhu lalu balik lagi tenang gitu. Jangan mau ke tempat wudhu nggak hati-hati. Kemarin sore di Masjid Nurul Islam tempat saya tinggal, itu ada ibu-ibu dari Depok ngantar suaminya lagi kerja di lagi ngontrol toren di mana gitu, ngontrol tower. Itu ibu-ibu udah badannya lumayan gede, tinggi, jatuh, geblak. Nah, ini bahasa Indonesia nggak ada lagi nih. Bahasa Indonesia yang geblak apa? Terpelanting itu kebanting. Jadi pokoknya dia ini kan lantainya nggak rata ya, ada jeda 10 cm. Tapi memang itulah saya lalu menyarankan ini harus ada upaya bagaimana caranya supaya selamat, mungkin kasih pagar aja supaya orang bisa pegangan, hati-hati dengan itu. Ternyata robek sini sampai dijahit 15 tempat kepalanya. Itu sampai hampir pingsan tuh, waduh, dibawa ke puskesmas, angkat tangan sampai akhirnya ke rumah sakit Columbia ya. Di sana tuh ada rumah sakit Columbia. Karena apa? Karena parah, robek gitu. Lah, gara-gara apa? Gara-gara kurang hati-hati ya. Memang namanya juga apes. Itu di masjid lagi. Akhirnya ketua DKM-nya yang nganter-nganter sama suaminya diantar-antar ke BSD sampai ke BSD. Ini artinya kita dalam beribadah memang harus cermat, hati-hati, apalagi musim hujan seperti ini, itu kadang-kadang begitu menjadi madharat. Sekali lagi pakai hairspray wudu tidak cukup. Demikian. Masih ada yang lain? Soal wudu jangan aneh-aneh, harus sesuai contoh Kanjeng Rasulullah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz yang ditanyakan belum penyampaian materi, tapi ini sering saya jumpai ketika berwudu itu Ustaz. Ada yang semestinya bagaimana ketika berwudu. Kadang kalau kita, apalagi sekarang keran ada yang jaraknya agak jauh, ada yang agak dekat. Karena ada yang wudu, umum-umum misalnya menyebabkan kencang. Atau ketika membasuh muka, bukan pelan-pelan tapi jadi airnya juga kemana-mana. Nah itu bagaimana terkait dengan adab dalam berwudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir ini memang saya juga pernah temukan dan saya terus terang agak kesel. Baju saya hati-hati biar gak basah. Kesemprotan sebelahnya, wah banyak banget ya orang ini. Wudu begini amat, ini ajaran siapa? Saya agak kesel tapi nggak ngomel juga deh. Ya kita lelus dada aja gitu ya. Itu jangankan mau wudu, jangankan mau beribadah, mau jalan saja lebih pinter tukang bangunan daripada orang wudu yang begini. Orang tukang bangunan itu kan kalau ada besi itu kan kasih segitiga itu, kasih tanda bahaya kan supaya nggak nyerosot mobil sebelah belakangnya nggak kena. Dan memang Rasulullah begitu, kalau Anda berjalan membawa busur panah, tolong dipegang ujungnya, gitu. Tolong dipegang ujungnya, jangan sampai ngenain orang. Itu di jalan aja pakai adab, ini di tempat wudu pakai kurang ajar, gitu. Gara-gara apa? Wah mungkin ya, tapi kalau orang itu belum tahu, jangan kita marahin. Tapi kita ngalah aja udah, mendingan ngalah. Wah kita jauhin supaya tidak nyemprot itunya itu. Wah ada orang yang wudu, cuk gitu kan. Wah lihat nggak taunya sebelahnya ada orang kan giniin lah. Nggak usah begitu aman. Nggak ada ajaran wudu harus nyemprotin atau harus memukulkan air dari tangan ke muka sampai sebegitunya gitu. Jadi maksudnya serius itu bukan begitu. Serius itu ya gosok semuanya sampai kalau perlu ini ke atas gitu ya. Semua yang tidak tumbuh rambut tuh kena sampai di sini. Itu begitu, bukan
semprotin digapiokin sekeceng-kencengnya, akhirnya apa? Akhirnya sebelahnya kena cepretan air. Itu kan kadang-kadang orang kesel. Terus terang kesel nggak? Kesel kan? Nah, kalau kesel kita tahan emosi gitu ya. Jangan udah Ustadz ada orang wudhu diomelin, ya kurang bener Ustadz itu. Kalau begitu jangan diomelin. Tapi nanti kalau dalam forum-forum pengajian ini pentingnya. Makanya YouTube-nya supaya didengerin orang gitu. Ini penting. Wudhu itu jangan sampai menyiksa orang. Jangankan kita mau ibadah. Mau jalan di jalan aja, di jalanan kita harus menjaga perasaan orang kan. Jangan sampai menyelakai orang. Makanya dikasih tanda ujung besinya itu supaya gitu. Itu ini kan perlu ada dalil, namanya dalil akli. Dalil pakai akal. Akalnya akal sehat. Orang suruh jalan aja harus pakai adab, apalagi ini mau ibadah. Begitu. Termasuk ibadah itu adabnya jangan lari-lari. Makanya penting ini ditulis di pintu, geser pelan-pelan kan supaya nggak ganggu yang di dalam. Mau kujubret lah ya, ganggu yang di dalam. Jadi termasuk jangan lari waktu mau menuju soft sholat supaya tidak ganggu yang lain. Ini intinya supaya tidak mengganggu kenyamanan ibadah pihak lain. Insya Allah seperti itu ya. Tapi jangan ditonjok ya. Untuk begitu ditonjok ya. Jadi nanti yang ustadz yang mana yang kayak yang mana ya semuanya gila. Jadi yang waras lah gitu. Nanti lama-lama orang itu dikasih tahu tentang teknis yang paling indah dalam beribadah. Masih ada yang lain? Silakan Pak Saihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan berwudu dan pada itu di dalam kitab Al-Qayyim itu disebutkan bahwa seorang ulama yang bernama Muslim ada 7 sumber mata air dan sumber air untuk berwudu. Dan adalah salju atau es. Nah, pertanyaan saya, kalau salju itu berarti kan harus dicairkan dahulu dengan mungkin dengan cara dipanaskan dan sebagainya. Kemudian kalau termasuk es, kemudian kalau seandainya itu air dingin, tapi yang bersangkutan tidak tahan dari kedinginan, bolehkah dicampur dengan air panas? Itu satu. Yang kedua, atau sebaliknya, dia ingin dingin airnya kasih es. Nah, itu bagaimana demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, memang macam-macam air yang bisa digunakan untuk istinja dan berwudu, termasuk untuk mandi, itu ada 7 macam tadi. Ada air dingin, ada air salju, ada air kali, ada air sumur, ada air laut, ada mata air. Yang nggak boleh air mata. Nah, mata air boleh, air mata nggak boleh. Ya. Nah, kemudian di antara yang tidak boleh, air itu suci tapi tidak mensucikan. Apa? Air kopi. Boleh kita minum. Enak buat mata biar melek, tapi jangan sekali-kali cebok pakai kopi. Gitu kan? Nah, itu jadi memang begitu dalam fikih. Terkait dengan mencampur antara air dingin dikasih yang hangat atau air hangat biar agak air panas biar agak hangat, tidak panas banget dikasih campur. Boleh, yang penting campurannya air bersih. Jangan dicampur dengan air yang tidak bersih. Air yang mutanajis, kena najis dicampurin, itu semua najis. Gitu. Air yang sudah digunakan, yang dikenal dengan air mustakmal. Tapi sekalipun mustakmal, kalau sudah didaur ulang dan diolah lagi, lalu sudah terbebas dari bau, rasa dan warna, baunya sudah tidak menunjukkan pada barang najis, rasanya juga begitu, termasuk warnanya, maka boleh untuk wudu. Tapi tetap saja katanya tidak layak untuk diminum. Kan ada tuh air yang akhirnya hanya untuk nyiram-nyiram tanaman gitu. Kalau begitu sebaiknya ya wudunya pakai air yang masih
murni lah gitu supaya itu ya. Tapi kalau memang air daur ulang itu kan macam-macam, termasuk campurannya kencing juga kan ya. Air kencing ya iyalah, orang mandi kadang-kadang kencing di situ masalahnya. Di air keran itu airnya nyampur. Itu kan kalau mau minum udah pernah ya. Itulah makanya air hanya layak untuk siram-siram tanaman. Ya terpaksa mungkin nyuci-nyuci kaki sementara gitu. Termasuk wudu juga sah sebetulnya. Yang penting dia sudah bebas dari 3 macam itu. Nah, oleh karenanya selama campurannya itu tidak mengandung najis, tetap diperkenankan. Dan sesekali memang kita lagi beriang gitu, pengennya pakai air hangat. Ya, apalagi air hangat yang sudah otomatis dari alat yang ada di rumah kita gitu. Itu tetap diperkenankan. Yang katanya makruh itu air musammas. Air yang terjemur atau dijemur langsung ya. Dijemur sengaja lalu panas gitu. Itu sengaja. Tapi kalau nggak sengaja terjemur karena emang tornya di atas, airnya panas atau paralonnya muter-muter banyak, instalasinya itu melalui putaran yang banyak dan akhirnya kena sinar matahari dan anget, itu panas gitu, menjelang panas kan ada karena kerannya panjang itu tetap nggak ada masalah, tertutup yang penting. Tapi kalau yang terbuka itu katanya membuat orang berpenyakit belang. Dalam hadis ilmiahnya nanti ditanya dokter. Apakah dokter juga sama dengan itu ya, penemuan tentang air yang dijemur itu bisa menimbulkan penyakit baros dan penyakit sopak, penyakit belang, ya itu nanti tentu dokter yang lebih canggih lagi. Kalau hadis Nabi begitu ya, sampai Aisyah tidak diperkenankan ya jangan pakai air ini karena dijemur gitu. Demikian Pak Sehul terkait dengan air yang dicampur. Mungkin cukup ya. Sudah menit ke-56 menjelang 1 jam. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaat dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.